dia di muka bumi ini, tentu dia berbicara seperti itu. Sebentar kepada, Tuhan. Gak mungkin dibilangnya kepada umat-umat. Sebentar manusia. Kepada muridnya, akulah Bapa itu. Kenapa nggak mungkin kalau memang dia Bapak? Kalau Allah itu kan tidak kelihatan, roh, tak nampak, tak terhampiri Bapa itu. Gak bisa dilihat manusia dalam keadaan manusia. Ya? Gak bisa. Gak tergapai sih sebenarnya, bukan gak Makanya Elohim itu kalau Tuhan saya tuh wajib wujud tuh, pasti melalui pasti berwujud, pasti ada. Enggak, di sini Bu, Yesus bilang Tuhan dia siapa Bu? Di sini dikatakan Bapa, Elohim. Tuhannya Yesus Bapak berarti ya? Iya, sebagai manusia dia berkata seperti itu waktu di bumi. Kok sebagai manusia sih? Iya kan dia datang sebagai manusia diturun ke bumi kan? Iya, tapi Tuhannya dia itu dia siapa? Elohim di sini Bapa. Iya, udah jelas kan Tuhan Yesus Bapak kan? Iya. Terus sekarang Ibu kenapa nyembah Yesus? Karena jika engkau dia aja nyembah Bapa. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Nah, musyrik namanya musyrik itu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Kan kata Yesus seperti Tuhan itu. bertuhan ya, bener nih, Tuhan bertuhan. Nyatanya Jibril sekarang dia berada di surga dan akan datang menghakimi. Kenapa enggak Elohim yang datang turun menghakimi? Kenapa? Di langit. Itu langit itu juga surga. Langit itu surga. Makanya di dalam Keluaran Elohim berbicara kepada Abraham dari langit. Ada datanya dari langit. Banyak Kristen di bumi, di Yerusalem baru. Gini, yang di Yerusalem baru itu nanti setelah manusia ini diangkat ke surga 1000 tahun, setelah itu diturunkanlah nanti manusia ini, tempatnya sebenarnya di bumi ininya, ya. Baru diturunkanlah Yerusalem baru, kota baru. Makanya nanti di bumilah itu Yerusalem baru itu, diubahlah nanti bumi ini, tidak ada lagi noda-noda, tidak ada lagi kotoran-kotoran nanti di bumi ini. Semua kita akan suci adanya gitu. So, dunia baru, Yerusalem baru gitu. Tempat kita bukan di surga, hanya 1000 tahun yang kita nanti bersama dengan Yesus di surga gitu. Setelah itu cuma 1000 tahun baru kita baru nanti diturunkan ke bumi ini Yerusalem baru. Terus 1000 tahun itu kita ngapain Bu? Iya, bersama menikmati gimana keadaan surga itu. Iya, ngapain 1000 tahun? Nyanyi-nyanyi? Iya, menikmati gimana keindahan. Katanya nyanyi-nyanyi. Bagaimana? Iya, semualah itu. Bu, saya karaokean aja 3 jam aja udah habis lagunya. Ini 1000 tahun nyanyi-nyanyi nggak capek Bu? Ya, begitulah nanti keadaan di sana. Ada juga di sini datanya di dalam Wahyu berapa itu ya, keadaan surga. Bu, nyanyi-nyanyi 1000 tahun nggak capek Bu? Ikan masih banyak kegiatan. Saya 3 jam aja udah habis lagu saya. Indah-indah. Nanti kita di sana bisa nanti kita melintasi seluruh angkasa. Mau kita mau lihat matahari, mau melihat ke bulan. Kita nanti udah seperti malaikat. Terbang-terbang gitu. Namanya juga, iya, secepat kilat lah kita nanti melihatnya itu. Kalau di neraka kita diapain? 1000 tahun. Kalau di neraka kan dibakar. Dibakar apanya? Habis. Dibakar apanya? Ya, tubuh kita itu dibakar. Lah, jadi di neraka punya tubuh, di surga nggak punya tubuh? Di surga tubuh kemuliaan, manusia diubah seperti malaikat. Matius berapa itu? Jadi Matius di neraka punya tubuh, 22. di surga nggak punya tubuh? Di surga tubuh kemuliaan. Punya tubuh berarti? Iyalah, tubuh kemuliaan. Bisa makan tubuh berarti? yang tanpa dosa. Bisa makan tubuh berarti? yang tanpa dosa. Iya, bisa makan berarti? Iya, karena ada juga di situ ditulis, aku akan makan dan minum bersama. Berarti di surga bisa makan dan minum juga? Iya, itu ayatnya. Bisa makan dan minum juga, berarti ada kebutuhan lain dong? Ya, kalau sudah itu dicatat
Bagaimana kita tunggu? Ya berarti ada kebutuhan lain juga dong. Bisa makan, bisa minum kan berarti ngerasain enak, berarti ngerasain pahit, ngerasain asin, manis. Tapi di sana kita nanti di dalam 1000 tahun itu kita di sana tidak akan menikmati kesedihan, nggak ada lagi kita nikmati sakit, capek-capek cari uang, nggak lagi. Di sana kita hidupnya berbahagia bersama dengan Tuhan kita. Namanya kita sudah bersama Tuhan di sana, bersama dengan Sang Pencipta itu, ya kan? Gak mungkin lagi ada di sana duka dan derita. Bahagialah di sana. Tapi kalau salah sembah gimana, Bu? Salah sembah ya masuk neraka lah. Masuk neraka kalau salah sembah. Udah pasti. Pasti ya? Iya dong, pasti dicampakkan ke dalam neraka. Kira-kira Elohim marah nggak? Kira-kira Elohim marah nggak ibu nyembah Yesus, bukan nyembah dia? Ya kalau menurut yang aku pelajari nggak marah. Nah, karena di Keluaran 20, di Keluaran sudah Yesus, kan peraturannya jangan ada ilah-ilah lain, sembah aku saja. Keluaran 20 nomor 3. Ibu nyembah ilah Yesus, bukan ilah Elohim. Elohimnya Yesus. Nah, iya, kira-kira dia marah nggak tuh? Kembali ke oneness. Kalau sudah, dia jadi oneness. Dia jadi oneness. Iya, kalau dia kepentok aja jadi oneness. Makanya dengar ya, makanya ada ayat di dalam Yesaya, Nabi Yesaya, ya perjanjian lama itu ya, Nabi Yesaya. Inilah Tuhan yang kita nantikan itu, katanya. Inilah Tuhan yang kita nantikan itu. Mari bersorak-sorai, katanya. Begitu juga di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 23. Mampus. Tadi kan udah sore saya bantah, itu nggak ada muka Tuhan di situ. Kalian akan melihat wajah Allah itu, ya kan? Wajah umat muslim akan berseri-seri begitu ngelihat Allah, bukan wajah Allah. Ibu jangan ngarang dong. Ya, berarti kalau kalian berseri-seri wajah kalian melihatnya, berarti ada dong kalian lihat Allah itu wajib wujud, harus ada, Ibu. Ya udah, ternyata nanti wujudnya aku berani jamin, Bu, Yesus. wujud itu apa sih, Bu, artinya, Bu? Wujud yang nyata kita lihat. Wujud itu artinya apa? Coba Ibu jangan muter. Wujud itu artinya apa? Salah. Wujud itu artinya ada, Ibu. Wujud ya sama dengan ada. Ya udah, benar lah itu. Nah, kalau yang Ibu yang Ibu maksud itu bentuknya gitu. Ibu mau tahu wujud bentuknya sama kan? Bentuk samanya itu. Beda. Wujud itu ada, bentuknya itu manusia, bentuknya keyboard, bentuknya mouse, bentuknya hewan. Wujud sama ada bentuk tuh beda. Jadi kalau wujud ada, apa wujud yang itu ada. Iya, apa yang kalian lihat ada itu nanti. Kalau wujud itu ada. Dia nggak setara dengan makhluknya, Bu. Jadi kalau saya mau gambarin, kalau saya mau wujud, kalau saya mau bentukkan Tuhan saya, nggak bisa. Otak saya tuh nggak sampai. Kalau saya gambarkan nanti matanya 7, kakinya 8, nggak bisa. Dia nggak setara dengan makhluknya. Jibril, dengar ya. Wujud berarti keberadaan atau eksistensi sesuatu. Baru di Google kan. Wujud itu artinya ada kan? Atau konsep. Wujud juga dapat merujuk pada bentuk atau rupa dari sesuatu yang dapat diraba atau diamati. Wujud KBBI. Berarti wujud kau lihat nanti Allahmu itu ada dia. Wujud itu artinya ada, Ibu. Ini artinya wujud. Ayo di situ di Google. Ini artinya wujud artinya keberadaan atau eksistensi keberadaan sesuatu. Baik itu benda, sifat ataupun konsep. Wujud juga dapat merujuk pada bentuk atau rupa dari sesuatu yang dapat diraba atau diamati. Sama berarti kita nanti akan lihat wujud berarti Yesus. Keadaan berarti ada, exist, nyata. Itu artinya wujud. Bang Jibril, kalaulah nanti wujud Yesus di sana, Bang Jibril dan yang lain-lain, Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah bilang dia tidak sama dengan makhluknya. Dia nggak mungkin mirip Yesus. Apa hadiahnya setelah kita masuk surga kalau kita juga tidak melihat wujud Elohim kita nanti itu? Bisa ngelihat, tapi bentuknya kita nggak sampai, otak kita tuh nggak sampai. Jadi Ibu, kapan kita melihat wujud Allah kita? Oh nanti, kalau saya nanti ada momennya nanti waktu. Iya nanti begitu, Bu. Nih Ibu belum paham artinya iman nih. Ibu udah paham belum artinya iman? Ibu udah paham belum artinya iman? Jibril, kalau Ibu udah paham belum artinya iman?
Iya, indera keenamku mengatakan wujud yang kita lihat itu adalah wujud Yesus. Bu Darni, Tuhan Yesus. Ibu paham nggak artinya iman? Iman yang tidak kepercayaan, yang iman itu artinya yang apa, Bu? Kita lihat, itu. Iman itu artinya apa? Kepercayaan. Percaya. Perlu dilihat nggak? Enggak. Ibu bisa lihat Yesus nggak? Ya sekarang enggak, tapi ada yang menyaksikan. Ada gambarnya kan? Ada gambarnya kan? Iya. Nah, ngapain diimanin? Kan Ibu bisa lihat. Mampus. Ya udah, kepercayaan. Nah, ya katanya percaya nggak perlu lihat kan? Oke. Sekarang iman adalah kepercayaan. Percaya nggak usah lihat kan? Apa hadiahnya kita manusia ini? Ibu, di akhir zaman. Iman artinya percaya nggak usah dilihat kan? Iya, sekarang kita di bumi ini. Oke, nih Bu, percaya. Percaya itu contoh nih, Ibu Darni bilang, Jibril, saya cantik. Saya percaya Ibu cantik, walaupun saya belum lihat Ibu. Itu namanya percaya. Pasti kata orang aku cantik kan begitu. Itu katanya kan, saya belum lihat. Namanya berarti saya percaya, betul nggak? Enggak, mewakililah yang melihat aku itulah, maka dikatakan sama Bang Jibril aku cantik. Begitu juga dengan Yesus. Dulu tunggu, jangan lompat ke Yesus dulu. Jangan lompat ke Yesus dulu. Detik saya lihat Ibu dan saya tahu, saya udah tahu nih, saya udah lihat langsung nih Ibu cantik. Perlu nggak saya percaya sama Ibu cantik? Kalau sudah dilihat ya nggak perlu lagi. Tuh tahu. Berarti kalau udah dilihat nggak usah diimanin ya? Iya. Nah, berarti itu murid-murid Yesus nggak beriman semua dong? Loh, kan dia nyata bersama dengan Yesus. Kan udah dilihat nih Yesus. Berarti murid-muridnya nggak beriman semua dong? Loh, kenapa dia bilang nggak beriman? Dia tadi bersama. Ibu yang bilang kalau udah lihat nggak usah dipercaya. Kan udah tahu, udah dilihat. Aku kan menanya, contoh kami di Kristen Tuhan kami itu berjanji akan datang dan kami akan melihat wajahnya yang sebenarnya. Itulah kami lihat wajah Yesus. Ternyata orang Yahudi juga nanti kelak akan menanti-nantikan kedatangan Tuhannya. Ada ayatnya di dalam Yesaya. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorai. Kan katanya, berarti orang Yahudi juga melihat Tuhannya nanti kelak. Tapi nggak ada disebutkan siapa Tuhannya, nggak ada. Itulah kebohongan mereka. Jadi ini murid-murid beriman nggak? Jadi ini murid-murid beriman nggak? Dan di teman-teman Islam di Quran surat Al-Qiyamah, kalian juga akan melihat wujud Elohim Allah itu. Sama dong, ternyata wujud daripada Elohim kita itu kelak akan kita Tuhan lihat. Tuhan saya nggak menunjukkan diri dulu sampai nanti akhir zaman, Bu. Tuhan Ibu udah menunjukkan diri, jadi hilang nilai iman tuh hilang di ajaran Ibu. Kenapa? Karena udah kelihatan Tuhannya. Kami memang sudah dinyatakan melalui Yesus. Udah. Benar. Jadi nggak usah beriman ya Bu ya. Benar, supaya kami manusia ciptaan ini tidak bertanya-tanya. Kami sudah jelas. Sekarang kaliannya capek-capek nah, kita di bumi itu tujuan ini. iman tapi itu tidak ada janjinya. Bu, tujuan iman itu kita percaya tanpa melihat. Itu namanya iman, itu namanya percaya. Kalau Tuhannya udah kelihatan, udah turun, hilang imannya, hilang percayanya. Sama kayak tadi saya bilang, Bu. Begitu detik saya lihat Ibu cantik, buat apa saya percaya Ibu cantik? Saya udah lihat. Udah. Jadi nggak ada iman di ajaran Ibu. Kan Tuhan udah turun, Ibu udah lihat. Iya. Sekarang kan begini. Sekarang kan endingnya nanti. Bagaimana kita manusia ini? Udah. Endingnya nanti bagaimana kita manusia ini? Apa dong janjinya upah kita setelah kita sudah masuk ke dalam kerajaan surga? Masa kita nggak melihat wajah daripada pencipta kita itu? Aku nggak mau. Kalau tidak ada janji seperti itu, Tuhan saya nggak setara dengan makhluknya. Loh, Tuhan saya itu, Bu, Tuhan saya itu nggak bergantung, Bu, nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Kalau Tuhan Ibu kan bergantung. Bukan, maksudnya gini loh, kan nanti kita masuk nih ke kerajaan surga, akhir zaman, udah selesailah dunia ini kan gitu, naiklah kita ke surga.
Tentu kalau kami di dalam kekristenan, kami melihat Tuhan kami, itulah Yesus nanti. Wajahnya yang kami lihat, itulah wajah pencipta kami itu nanti kami lihat. Itu hadiahnya. Sekarang kalian, apa hadiahnya? Ya, Ngapain kan kita di surga nggak melihat Elohim? Nanti saya ditunjukin. Tapi kalau ibu tanya sekarang wujudnya gimana, berarti kalau saya bisa menggambarkan Tuhan saya, berarti dia bukan Tuhan, Bu. Iya. Oke, karena dia udah bilang, Laisa kamislin sayun, dia nggak setara dan sama dengan makhluknya. Di situ iman saya. Itu namanya iman, saya percaya dia pencipta langit bumi beserta isinya. Bu, nggak usah kan dia turun ya Bu ya. Dia nunjuk beberapa nabi aja, udah 2 miliar muslim di dunia Bu. Gimana dia turun? Ibu Tuhannya udah turun cuma berapa sekarang Katolik? 1,4 miliar. Protestan 800 juta. Total kalian 2,4. Kami muslim 2 miliar. Tuhan kami nggak turun. Cuma nunjuk nabi aja dengan kekuasaannya udah 2 miliar yang ngikutin. Ibu Tuhannya turun, udah hilang hilang poin iman, udah nggak ada perlu iman lagi, nggak perlu percaya lagi, Tuhannya udah turun, cuma 2,4 miliar. Gimana itu Bu? Iya, walaupun Yesus balapan enggak disalib, kan bingung gitu. Kenapa bingung? Kan dia balapan enggak tapi disalib, bagaimana? Karena sudah ada dikatakan di dalam perjanjian lama. Yesaya ini adalah nabi. Aku adalah Allah juru selamatmu. Aku adalah Allah penebusmu. Kan katanya. Dulu di perjanjian lama, dulu orang asal berdosa, dikit-dikit potong korban, dikit-dikit potong korban. Kalau kita teruskan sampai hari ini, udah habislah ternak-ternak kita di kandang. Nggak ada lagi. Kalau kita teruskan setiap berdosa, potong korban 2. Setiap hari kita berdosa. Nggak sanggup lagi korban-korban binatang itu mau kita sembelih. Kenapa nggak sanggup? Tiap hari kita sembelih korban. Udah habis. Bayangkan ini udah miliar, udah berapa ribu tahun. Hah? Ibu emang tiap hari makan apa nih Bu? Pasti tiap hari kita berdosa kan? Iya, Ibu makan apaan tiap hari? Bu, Ibu tiap hari makan apaan? Ya, makan nasi dan sayur lauk pauk. Nah, daging kan? Maksudnya kalau nggak dikorbanin tuh dagingnya? Iya, kalau di zaman disantet tapi apa itu? Nggak dikorban, nggak dipotong tuh. Iya, tunggu dulu. Di perjanjian lama kan gitu Jibril. Setiap ada orang berdosa, persembahkan kurban, potong, mati satu ayam. Nanti berapa kali satu hari itu ada 24 jam. Pasti ada aja dosa yang kita lakukan. Baik itu dosa kecil, dosa besar, tetap harus mengorbankan sesuatu di perjanjian lama. Itu makanya datang Yesus. Tak perlu lagi kurban-kurban itu, hanya cukup sekali darahnya yang suci menghapus semua itu. Jadi hanya sekali kita untuk mengorbankan. Buat apa nih itu pengakuan dosa, habis itu tobat dalam kekristenan? Mana pengakuan dosa macam mana? Nggak ada pengakuan dosa. Lah Katolik? Oh itu nggak tahu aku. Tanya nanti Katolik. Di kami nggak ada pengakuan dosa. Oh, jadi Ibu nggak ada tobat? Kita harus bertobat, harus meninggalkan semua kejahatan-kejahatan kita. Oh jadi bisa ngapus dosa pakai tobat? Iya, kan ada di dalam buku kalian juga mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan tidak dengan amalmu kau masuk surga, kan katanya. Bukan amalmu membuat kau masuk surga sama dengan kami. Iya, yang masuk kasih karunia Yesus yang menyelamatkan kami. Bu. Aduh. Bu. Apa? Jadi Ibu di ajaran Ibu ada tobat nggak? Ada dong. Bertobat. Nah, terus ngapain mesti ngorbanin anak orang kalau bisa tobat Bu? Guna Yesus datang, Yesus disalib untuk menebus kutuk dosa itu. Aturannya kita mati langsung masuk neraka. Tapi karena ada Yesus. Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa kita mati masuk neraka langsung? Kenapa itu? Iya, karena kita sudah tidak layak bersama dengan Elohim. Tidak layak. Kenapa? Jijik. Tuhan itu sudah melihat kita. Kenapa? Harus itu kenapa itu? Kita pokoknya Tuhan jijik sama kita tuh kenapa? Iya. Karena banyak dosa yang sudah kita perbuat. Bukan dosa waris. Kita? Jangan lari. Ibu mau ke dosa waris kan? Kalau dosa waris itu adalah manusia pertama melanggar peraturan Tuhan. Yesus kan nebus dosa waris kan? Di mana datanya? Ya yang dari Korintus Paulus bilang apa itu? Biar kita baca. Yesus menebus dosa Adam. Ya, di mana? Bentar.
Ayat. Sambil dicari saya bacakan dulu. Karena Roma 5:12 Paulus, tuh. karena Paulus amat lama berbicara, kami itu tidak dapat menahan kantuk. Akhirnya kami tertidur lelap. KPR 20 nomor 9. Nah sama kayak dengerin Bu Darni ngomong, kayak Paulus lagi ngomong lama kan. Nih, saya baca ini Roma 5. Alkitab Bu Darni, saya baca ini dosa waris kamu nih. Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah ke dalam dunia oleh satu orang, Adam maksudnya, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kolose 1:14, di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu penghapusan dosa. Maksudnya apa yang Yesus lakukan. 1 Korintus 15:22, karena sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian juga semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam Kristus. Itu dalil-dalil penebusan dosa. Dosa Adam, betul nggak? Ya. Nggak mau ngakuin sekarang. Iya, tunggu dulu. Sekarang kan kita apa guna Yesus disalib kan itu sekarang? Menembus dosa Adam, dosa waris. Apa? Lah di Google. Ya nggak apa-apa supaya gampang aja menerangkan. Sekarang kan udah canggih. Jadi kalau nggak nebus dosa waris, Yesus ngapain digantung-gantung? Yesus disalib sebagai penebus atas dosa-dosa manusia. Dosa Dalam apa? Keyakinan Kristen, pengorbanan. Dosa apa? Yesus di kayu salib adalah pembayaran atas dosa-dosa manusia sehingga manusia dapat diampuni dan dibebaskan dari hukuman. Karena manusia ini kan tidak Dosa apa? sanggup. Dosa apa yang ditebus itu dosa apa, Bu? Kutuk dosa itu yang ditebus. Iya, kutuk dosa itu apa? Kutuk dosa itu Yang konkret harusnya dong. manusia ini mati lalu langsung dibuang ke api neraka. Nah, itu. Tapi karena ada pendamai kita. Kenapa? Apa salah saya? Apa salah saya sampai saya lahir, habis itu hidup, mati langsung masuk neraka? Apa salah saya? Karena di setiap langkah kita ini selalu kita jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia ini sudah berdosa. Oh, jadi udah divonis sajalah saya sama Tuhan Ibu kalau lo pasti berdosa gitu. Kok seuzon sih Tuhan Ibu? Ya memang begitu. Kok seuzon Makanya Yesus datang untuk menebus itu, menebus Oh, manusia jadi itu dosa-dosa dari yang kutuk sekarang dosa itu. sekarang dosa-dosa yang Ibu kerjain ditebus Yesus gitu. Bukan. Jadi walaupun kita sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma dengan darah Yesus yang suci, kita harus tetap Pagan sekali ini. setia kepada perintah-perintahnya. Kita harus tetap setia kepada perintah-perintahnya. Nah itu dia. Nggak boleh dong kita bebas. Makanya dikatakan di Roma 8 ayat 1, di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Kan katanya. Maksudnya yang di dalam Yesus, kalau aku sudah menjadi umat murid Yesus, berarti aku harus setia dan patuh kepada hukum-hukumnya. Nggak mungkin aku sudah murid Yesus, aku membunuh, aku mencuri. Nah itu dia. Kang Dito. Itu maksudnya yang di dalam Yesus. Udah 2 poin saya udah diakuin. 1 dia musyrik, kedua dia nyembah berhala. Disambung? Ya terserah. Ya, Asal tapi jangan Yesus. setelah saya mendengarkan Bang Jibril Bodarni yang terbukti bahwa ada yang menyembah berhala dan ada yang apa tadi pertama 2 berhala dan Musyrik. apa? Musyrik. Katanya musyrik. Ya. Musyrik itu menduakan Tuhan. Kalau menyembah berhala itu Tuhan itu berbentuk terus disembah begitu. Iya mati. Tuhan itu berbentuk benda sesuatu, benda mati kita sembah-sembah, itu dia. Itulah apa musyrik. Hidup juga. Pokoknya ada di luar Tuhan, dianggap Tuhan. Itu menyembah berhala namanya. Sama iya. Begitu. Padahal dia Kalau bukan musyrik Elohim. musyrik itu ada Tuhan asli, tapi ada Tuhan palsu, ada tambahkan Tuhan, lebih dari satu Tuhan. Itu perbedaannya benar nih. Jadi semua ini jatuh ke tangan Bodarni ini kedua Iya dong. label ini.
Ya udah diakui Bang Jibril. Katanya. Maksudnya itu pilih imanku. Itu imanku yang aku pelajari. Nah, itu sampai hari ini masih tetap kukuh di dalam menuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum ada gentar. Belum berkurang, belum ada. Ya nggak apa-apa sih kita di Bu Darni di sini kita nggak menghakimi Bu Darni, tapi kami di sini apresiasi karena Bu Darni jujur mengatakan demikian. Jadi debatnya nggak terlalu muter-muter gitu loh. Iyalah, ngapain kita nipu-nipu? Kita harus ngomong apa yang kita bisa kan gitu. Itu yang aku tahu. Padahal aku bukan termasuk teologi ya, maksudnya bukan jurusan kependetaan. Contoh Ibu Darni jujurnya nih, ada Elohim. Gitu kan ya, berfirman jadi Yesus gitu ya. Jadi ada Yesus, ada Elohim. Elohim Tuhan, Yesus dianggap sebagai gambaran Elohim. Artinya terjadi di sini ada dua. Nah, itulah disebut itulah yang disebut tadi sesuai dengan topik bahwa itulah yang namanya musyrik, menduakan Tuhan. Menyekutukan Tuhan, justru mensatukan. Jadi ada 3-4 Tuhan disatuin. Berarti kalau firman Elohim tidak bisa jadi manusia, berarti gagal dong. Maha kuasa. Bukan di situ masalahnya. Ada Elohim. Gini loh Bu Darni. Elohim ini Tuhan yang asli. Terus ada Yesus menjadi gambaran Elohim. Jadi terjadi dua Tuhan. Oh itu sih. Ada Tuhan asli Elohim, ada gambarannya Elohim yaitu Yesus, tapi Yesus juga Tuhan. Boleh saya Yesus itu musyrik. Itu disebut musyrik, menduakan Tuhan. Nah, kalau menyembah berhala sama sekali yang dia sembah bukan Tuhan. Boleh saya itu lebih bedanya musyrik dan menyembah berhala. Ini harus dipahami dulu nih makna kata ini. Perlu diulang lagi. Jadi menyembah berhala artinya yang dia sembah sama sekali bukan Tuhan. Tapi kalau musyrik dia paham ada Tuhan yang asli, tapi dia buat Tuhan ganda satu lagi, jadi membuat dua. Itu musyrik. Bukan dua. Yesus ini kan dirinya Elohim. Yesus ini kan wujud Elohim. Nah itu dia rupanya. Elohim sudah berwujud. Kalau Elohim tidak mampu berbuat seperti itu, gagal dong. Itulah yang saya maksud, Elohim sudah diwujudkan. Jadi menjadi dua jadinya, karena Elohim ini tidak berwujud, Bu. Oh ini tunggu dulu, si Trut dulu, dia mau ngomong. Ayo apa tuh? Ya. Apa sih Trut? Mau ngomong apa deh? Ya, ngomong lah Trut, aku biar kumit. Ya silakan. Bentar. Boleh saya meluruskan nggak Bang? Nih. Kalau lo kecil menyemen ya. Kecil kali deh. Itu Trut, suaramu gedein. Udah malam. Gini. Kata Elohim itu berasal dari bahasa Ibrani. Enggak ditanya ini mengenai kritik teks. Enggak, bukan itu yang topiknya. Kau lagi pindahin topik ah. Anda ngomong eksistensi Tuhan kan? Eksistensi Tuhan. Ini yang dibahas ini menyembah berhala dengan musyrik. Iya, ngerti. Anda seolah-olah menduakan bahwa firman dan Allah dan Bapa itu sendiri. Apa sih? Enggak dibahas itu. Anda argumennya ke situ premisnya. Tuhan kamu ada berapa, Tru? 1. Siapa namanya? Yahweh. Yesus bukan Tuhan. Mampus Yahweh. Yesus adalah firman. Yesus Tuhan bukan? Yesus adalah firman, iya Tuhan. Tuhan berarti ada berapa Tuhan? 1. Yang mana yang Tuhan, Yesus atau Yahweh? Makanya dengerin dulu. Makanya. Bisa ulang nih. Tuhanmu berapa? 1. Siapa namanya? Yahweh. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Tuhan. Sekarang aku tanya. Ya, ada berapa Tuhan itu, Yahweh dan Yesus? Sekarang apa sih? Nah kan, jadi kasih orang jawab. Lu kelarin dulu ini, baru lu nanya balik. Kelarin dulu ini. Ya ini ada 2, Yesus dan Yahweh sama apa beda? Saya tanya. Yesus sama Yahweh sama apa beda? Sama. Ya, yakin sama? Sama. Yesus punya visi nggak? Iya. Yahweh punya visi nggak? Enggak. Sama atau beda itu?
sekarang aku tanya, itu kan apa sih? Turun. Udah turun loh, nggak nyambung loh, nggak jujur, Budar nih jujur. Yesus Yahweh sama, Yesus punya fisik, punya Bapak, Yahweh punya, enggak, sama apa beda? Lu gimana sih? Betulnya katanya Bang Handi, Yesus dan Elohim itu kan sama. Kan Yesus kan firman Elohim. Kan dirinya Elohimnya Yesus turun ke bumi, firmannya loh. Nah, gini Budar nih. Elohim waktu turun ke bumi, ya Elohimnya ada di mana? Firmannya yang turun menjadi manusia. Bukan Elohim tetap di surga. Elohim tetap di atas. Saya tanya baik-baik. Yang turun ke bumi itu firmannya atau Elohimnya? Firmannya. Berarti Elohimnya nggak turun. Enggak, dia di atas. Baik. Tapi keilahiannya tetap menaungin Yesus gitu. Saya ulang lagi nih. Yang turun ke bumi itu firmannya Elohim atau Elohimnya yang turun? Firmannya Elohim, yang turun. Elohim. Baik. Nah. Firman Elohim itu apakah Elohim? Iya. Yohanes 1:14. Oke, baik. Sementara itu ya diagnosanya nih, hipotesisnya. Yesus ini firman atau manusia? Di bumi manusia dia. Manusia. Kan menjadi. Kan sudah menjadi. Oke, pertanyaannya. Elohim di surga, Yesus manusia di bumi, yang mana yang Tuhan? Dua-duanya kan? Iya, ini namanya musyrik, dua-duanya tuh. Enggak lah. Satu. Enggak musyrik. Yesus kan wujud Elohim. Tadi ada Budar nih, Anda tadi ngomong dua-duanya Tuhan loh. Jadi Anda Iya, dua-duanya sama. Karena aku dan Bapa kan satu, kata Yesus. Kalau dua-duanya Tuhan, berarti Tuhanmu dua, berarti musyrik. Kan Elohim kan dia mau datang menyelamatkan manusia. Elohim tak bisa kita lihat. Tak bisa kita lihat Elohim. Jika kita melihat Elohim mengenai tujuannya turun ke bumi, kita nggak bahas itu. Ya harus. Kalau nggak itu ngapain cerita? Harus diterangkan dong. Itu anak tangga kedua itu. Ini kita ngomongin dulu ini Tuhan ini yang mana? Nggak bisa. Kalian kan teman-teman Islam. Kalian kan menanya. Kalian mau apa? Memojokkannya kalian. Kalau kamu memojokkan ini. Jadi kami menjawab. Kami menjawab harus sesuai dengan gini Bu Darni. Pelajari gitu. Ya gini Bu Darni. Ini kita buka KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Musyrik itu artinya orang yang menyekutukan atau mensyarikatkan Allah atau menyekutukan. Menyekutukan ini ya Ibu tahu nggak artinya apa? Iya, menyekutukan. Ada yang lain Tuhan gitu. Bukan. Jadi menyekutukan itu menjadikan satu Bu, disekutukan. Jadi contoh saya nih, saya kan sendiri nih Bu. Habis itu saya punya istri. Nah, ibu samain saya sama istri saya satu gitu loh. Itu menyekutukan saya Bu. Ibu paham nggak? Iya, terus? Nah, jadi Bu Darni nih. Habis itu Ibu Darni punya anak 2. Nah, habis itu saya satukan nih Bu. Pokoknya anak ibu itu ibu, anak ibu itu ibu itu ya ibu. Itu namanya menyekutukan. Saya satukan kalian. Paham nggak Bu? Digandakan dulu baru disatukan. Paham nggak Bu? Digandakan. Iya, kalian janganlah si Jibril jangan membuat contoh manusia seperti kita ini. Jangan samakan dengan bukan Yesus. Itu enggak definisi menyekutukan itu dulu. Jadi kita paham dulu definisi menyekutukan itu apa. Ini dalam Alkitab istilah musyrik dalam bahasa Ibrani. Di Alkitab nggak ada musyrik. Tidak secara langsung digunakan, namun konsep yang diwakilinya yaitu perbuatan menyekutukan Elohim. Dengan kata menyekutukan lain, Elohim. Berhala ditolak dengan tegas. Oke, menyekutukan Elohim berarti di situ Elohim ya. Adalah satu dan tunggal dan tidak ada Tuhan lain selain Dia. Mana ada Tuhan yang lain selain Dia? Iya betul, setuju. Nah, Tuhan yang sebenarnya di ajaran Ibu kan Elohim kan Bu? Iya. Tapi Ibu Tuhan kan juga firman-Nya. Itu namanya menyekutukan. Rupanya Elohim menyatakan diri turun ke bumi. Gak bisa rupanya seperti itu.
Nah, Maha berarti kuasa dong. Tuhan, nah, tuh tahu. Apa arti maha kuasa kalau dia tidak sanggup menyatakan dirinya ke ciptaannya? Berarti ibu artinya? Membuat Tuhan ibu bergantung sama firman-Nya kan? Itu musyrik ibu, itu menyekutukan dia. Masa kalau sekelas Elohim pun tidak bisa menyatakan diri kepada ciptaannya, waduh, nggak usahlah sembah, nggak usah. Ngapain kita sembah? Ya, yang tidak bisa ngapa-ngapain? Setuju. Ngapain? Ini Elohim menyatakan diri. Ada pula ayatnya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud menyatakan diri Elohim. itu nggak perlu di manusia kali. Ya perlu dong. Kalau nggak, kapan kita mau melihat Elohim itu? Nah, itu dia dengan siapa kita melihatnya? Itu ibu mau memahlukkan si Elohim ini sampai ibu menyekutukan dia. Sampai ibu Itulah mau saking memahlukkan cintanya. Tuhan ibu. Bukan. Jadi nggak masuk nih di Itulah kepala ibu saking kalau Tuhan cintanya. itu nggak mau dilihat dulu. Itu soal iman, nanti di ujung hari baru kita ditunjukin. Nggak masuk nih di kepala ibu. Jadi mesti ada makhluk yang dituhankan. Nah itu namanya ya itu penyembah berhala, ibuku sayang cantik. Itulah kasihnya kepada manusia. Menyatakan diri Elohim itu. Bayangkan kasihnya. Karena ibu itu. yang nggak mau nerima Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini nggak disetarakan sama makhluknya. Jadi ibu memahlukkan dia. Ibu merendahkan dia harus ada kemahlukannya. Ya. Dengar ya, ada ayatnya. Dia mengosongkan diri, bahkan merendahkan diri, datang ke bumi sampai mati di kayu salib, katanya di dalam ayat itu. Nggak cukup ibu rendahin Tuhan ibu, nggak cukup ibu rendahin Tuhan. Iya, ngerendahin, memahlukan Tuhan kan nggak ngerendahin bu. Oh tidak, karena begitu besar kasih Elohim kepada manusia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang enggak, ini dari tali kamanya Bang Andi, ini dari tali kamanya, ini mesti diturunin layangannya, kita benerin tali kamanya. Kalau nggak sih ini terus coba Bu Darni, di antara ini saya dengerin Elohim dan Yesus, yang mana yang makhluk? Yang mana yang makhluk? Yang datang sebagai manusia. Yang mana yang makhluk? Elohim kah, Yesus kah? Ya, Yesus kan yang turun ke bumi sebagai manusia. Ya, Yesus makhluk, Elohim bukan makhluk, betul? Betul. Yang mana yang Tuhan? Gelarnya Yesus tetap Tuhan. Nah, ini dia nih, Yesus makhluk satu bukan makhluk, satu makhluk. Udah itu kan malaikat. Terus malaikat yang mengatakan. Udah banjir. Masa kita mau nolak malaikat mengabarkan? Jadi Bu Darni, Tuhannya satu, bukan makhluk, yang satu makhluk. Jadi menyekutukan Tuhan namanya. Kalau aku mengikuti pertanyaan kalian kan harus kujawab. Pertanyaan kalian kan harus kujawab. Oke, coba. Bu, saya kan pas naik, saya bilang saya menuduh ibu untuk, saya bilang ibu ini musyrik. Habis itu saya buktikan. Nah, ibu silakan. Coba, udah kan tadi ibu udah setuju. Nggak, habis itu sekarang coba ibu tuduh saya musyrik, bisa nggak? Bisa. Silakan. Tapi jangan penjarakan aku ya. Ya elah, ngapa? Jangan kalian tangkap aku kalau aku ngomong. Coba deh. Boleh. Iya ya. Ayo. Tuduh saya musyrik, iya. Janji ya. Musyriknya begini. Maaf. Kalian teman-teman umat Muslim sedunia pergi ke Mekah untuk sujud ke batu itu. Ya. Sementara kami umat Kristen, kami menyembah Tuhan yang sekarang berada di surga. Nah, kalau yang kalian sujud menghadap kepada batu Hajar Aswad, apalagi jika kalian menyentuhnya dan menciumnya, dosa kalian terhapus. Kami yang menghapus dosa kami, Tuhan Yesus sekarang yang di surga itu. Mana lebih musyrik kita, yuk? Oke, boleh saya jawab. Oke, silakan. Oke. Jadi itu yang namanya ciri-cirinya kaum Samawi, ajaran Abraham. Ya. Jadi kalau kami ke Mekah, ke Ka'bah, itu kami tawaf mengelilinginya 7 kali. Habis itu, nih saya buka ya Bu ya. Ini dari Sefaria. Di Misnah Sukah, ini kitab fikih mereka. Misnah Sukah 4 di nomor 5, ini bahasanya Ibrani. Ini kitab fikih mereka nih Bu. Saya baca ya Bu ya. Nah nih, saya translate ya.
Ini kitab fikih mereka nih, Bu. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan, tolong selamatkan kami. Tuhan, tolong berikan kami keberhasilan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi kalau orang Hebrew, orang Yahudi, kalau mereka punya second temple yang dihancurkan tahun 70, kalau mereka punya second temple, itu mereka disuruh tawaf. Nah, jadi tawaf itu bukan musyrik, itu satu. Kedua, Ka'bah ini, Bu, tiap tahun diinjek-injek, Bu. Bu Darni. Bu Darni. Udah nggak? Iya, aku dengar. Enggak, ini saya mau Ibu jawab. Oke. 2 miliar Muslim, ada nggak yang pernah bilang, wah, sesembahan kami diinjak-injak? Ada nggak pernah Ibu dengar? Nggak ada. Nggak ada. Jadi semua umat Muslim tahu kami nggak nyembah ini, Bu. Nah, sekarang saya tanya, kalau tiba-tiba ada patung atau berhala Yesus, ada yang nginjek, ada yang marah nggak, Bu? Ya. Jadi siapa kan yang nyembah batu, Bu? Nggak ada marah. Kok nggak ada marah? Kan fotonya patung. ditunjuk-tunjuk aja Itu masuk kan penjara. patung. Itu kan patung. Iya. Fotonya ditunjuk-tunjuk aja ada yang masuk penjara, Bu. Ibu jangan nggak ngaku gitu dong. Nggak, jadi siapa yang nyembah berhala nih? Coba mau tanya. Siapa yang nyembah berhala nih? Aduh, kita pusing nih ditanya balik. Oke. Musyrik, itu namanya musyrik. Jelas ya, Bang Andi? Oke, tanya lagi ya. Tadi kan tanya Mazmur 118:25 mengelilingi altar 7 kali. Ada rupanya para nabi mengelilingi batu Hajar Aswad 7 kali. Di mana? Kalau ada hari ini aku tinggalkan kekristenan. Oh, gimana Bu? Pertanyaannya biar saya pastiin. Mazmur 118 kan ayat 25 mengelilingi altar 7 kali. Ini kan altar. Adakah di perjanjian lama atau di perjanjian baru para nabi mengelilingi batu Hajar Aswad 7 kali? Kalau saya bisa tunjukin nabi-nabi mau ke Ka'bah ini apa segala macam mau muter-muter. Ada batu Hajar Ibu masuk Aswad ya? Ibu masuk Islam ya? Iya, ada batu Hajar Aswad. Siap. Ya? Oke. Ini yang ada batu Hajar Aswad. Iya. Loh, sabar dulu, Bu. Jelas ya? Ayo. Iwan Villa denger ya? Ayo. Ini ada berapa orang? 2.900 orang. Iya. Saya buka ya, Bu ya. Iya. Pegangan, Bu. Para nabi ya, para nabi. Iya. Keluaran 5 ayat 1. 5 nomor 1. Ibu. Kita baca. Iya. Fokus dulu yang saya tunjukin. Iya, ini keluar di bukuku juga ada ini. Alkitabku kan ada. Ini saya tunjukin nih, Bu, saya tunjukin. Iya. Bu. Kemudian Musa. Tunggu sebentar dong, kok. Saya tunjukin, biar saya tunjukin. Ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Di padang gurun. Nah, saya mau tahu nih, Bu, perayaan bagiku di padang gurun. Ini artinya apa ya? Kita langsung ke original teksnya dong. Iya, iya nggak? Merayakan bagiku di padang gurun tuh apa ya? Saya langsung ke Bible Hub, Bu. Nah, di sini Exodus 51. Thus Pharaoh unanswered Aaron, Moses went and afterward to me, that they may hold feast. My people let go of Israel, God Yahweh says in the wilderness. Nah, perayaannya itu, Bu, di sini ada tulisannya Wayehogu. Artinya apa sih perayaan itu di sini original teksnya? Ya, artinya merayakan atau berpesta. Atau pilgrimage. Pilgrimage ini artinya ziarah.
Begitu saya scroll lagi ke bawah, Bu, arti kata ini untuk pergi ziarah, keep pilgrimage, Arabiknya apa nih bacanya nih? Ada yang bisa baca Arab nggak di sini? Haji. Enggak lah. Haji. Haji. Betake oneself or towards an object reference, make a pilgrimage to, apa ini namanya? Mekah. Nah, jadi saya translate ya. Wayehogu itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya, melakukan ziarah, mengadakan pesta ziarah. Arab membawa diri atau hajj terhadap suatu objek penghormatan, melakukan ziarah ke Mekah. Nah, habis itu saya scroll lagi nih, Bu. Masa sih ngapain Harun sama Musa minta izin sama Firaun ke Mekah, ya kan? Mau ngapain, ya kan? Nah, nih. Saya translate ya, Bu ya. Ini masih yang sama loh, Wayehogu loh. Bergerak dalam lingkaran. Berarti kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan haji bagiku di padang gurun. Yuk, dibuka kameranya. Buka kameranya, ditunjuk ke atas. KTP-nya nanti salah. Bisa nyusul? Nih, enggak. Salah. Oh, konsepmu salah. Konsepmu salah. Merayakan perayaan di Gunung Paran. Dalam Keluaran 5 ayat 1 yang disampaikan oleh Musa dan Harun kepada Firaun. Berarti meminta izin bagi orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Permintaan ini merupakan langkah awal dari rencana pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu artinya ini. Iya, tapi di original teksnya perayaannya itu artinya haji, Bu. Kok noko, Bu? Coba, emang ini dari mana, Bu? Bu, tunggu dulu, Jibril. Tunjukkan bangsa Yahudi pernah mengelilingi. Ini tulisannya apa, Bu? Bu, ini, nih. Dengar dulu aku. Enggak, ini nih. Tunjukkan dulu orang Make a pilgrimage, Arabicnya Hajj. Bu, ini ditulisnya Hajj, Bu. Bu, ini ditulisnya Hajj. Ini dari mana, Bu? Iya, ini kan buku kalian. Ini kan kalian. Bible lah, ini kan Bible Hub. Masa punya saya sih Bible Hub? Iya. Sekarang tunjukkan dulu orang Yahudi pernahkah melakukan itu. Sementara enggak, mereka punya. Mereka punya, Bu. Mereka bangsa Israel dari mereka nggak perlu ke mereka nggak perlu ke Mekah karena mereka ada yang namanya Solomon Temple atau Second Temple. Mereka itu melakukan kurban, hari raya kurban mereka itu di Solomon Temple, namanya Second Temple. Ibu udah pernah lihat? Bukan kurban, perayaan perbudakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bu, rencana orang Yahudi nggak perlu ke Mekah karena mereka ada ini. Mereka ini sama kayak Ka'bah. Mereka disuruh. Loh, nggak jadi. Iya udah, Ibu kalau mau ngeles ya. Iya, nggak apa-apa. Cuma Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu, Bu. Perayaan di padang gurun ini sangat penting karena merupakan wujud ibadah. Iya, nggak apa-apa. Ibu nggak mau masuk Islam nggak apa-apa. Saya nggak maksa, Bu. Dengan bangsa Israel. Iya, nggak apa-apa. Dengan bangsa Israel. Nggak apa-apa. Tujuan pembebasan. Perayaan di padang gurun hanyalah langkah awal dari rencana pembebasan yang lebih besar, yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Udah cukup, nggak usah dapat kusir, yang dijanjikan. Itu artinya ayat Mazmur 5 ayat 1. Cukup. Gitu. Cukup. Aku udah pintar ini, Jibril. Udah mulai pintar aku. Ibu Darni nggak percaya itu kalau Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah itu, nggak percaya dia. Nggak percaya dia. Iya. Tadi kan udah saya jawab tuh, saya nggak musyrik karena soal Ka'bah Yahudi punya temple, Second Temple. Yang mendirikan itu sebelum Nabi Muhammad kan sudah ada kan. Orang Quraisy itu dulu membangun itu. Dulu di situ ada 360 berhala, iya kan? Oh tidak aja. Nah, Ibu boleh saya jelasin? 360 berhala. Lalu datang, tunggu dulu, cerita dari yang aku dengar bahwasanya Nabi Muhammad meninggalkan satu. Ya, itulah. Apa itu yang satu yang ditinggalkan itu? Jadi jangan bilang yang mendirikan itu Abraham, enggak saya. Itu mendirikan itu orang Quraisy gitu. Oke, boleh saya jelaskan? Silakan.
Jadi Ibrahim itu membangunkan Ka'bah untuk Ismail dan keturunannya, sama seperti Second Temple untuk Ishak dan keturunannya. Nah, Nabi Ismail alaihi salam itu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit bumi beserta isinya. Allah itu nggak pernah ada berhalanya, Bu. Abis itu 500 tahun sebelum Rasulullah ada namanya Amr bin Luhai. Dia itu melakukan invasi terhadap Mekah dan mengusir anak-anak cucu Nabi Ismail alaihi salam. Diusir nih. Iya. Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail dari Mekah. Akhirnya Amr bin Luhai menguasai Mekah, menguasai Ka'bah, dan dia ini sakit. Sekali waktu dia sakit, dia pergi ke Syam untuk berobat. Di Syam itu dia beli patung berhala. Patungnya itu dibawa ke Ka'bah, ditaruh di depannya. Sejak saat itu semua jazirah Arab punya patung itu dibawa ke Ka'bah, ditaruh di sekitarnya. Mereka mulai membelokkan ajaran Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Rasulullah datang dan dikasih tahu mendapat firman dari Allah untuk nggak ada tuh anak-anak Tuhan. Nggak ada itu ceritanya anak-anak Tuhan tuh nggak ada. Tuhan itu satu, nggak bisa digambarkan dan nggak ada berhalanya. Hancurkan itu semua. Akhirnya semuanya dihancurkan. Nggak ada kecuali satu, Bu. Semua dihancurkan. Kenapa? Karena kaum Quraisy ini sukanya begitu, Bu. Mereka meletakkan anak-anak Tuhan jadi Tuhan juga. Sama kayak Ibu. Kafir Quraisy ini, Bu, ada namanya Tuhannya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Itu putri Allah katanya. Sama kayak Ibu nih. Allah punya anak, disembah juga anaknya. Sementara kafir Quraisy ini sama kayak Ibu. Ibu ada nggak berhala bapaknya Yesus? Bapaknya Yesus, Yusuf. Nggak ada. Nggak ada. Bukan bapaknya Yesus, Elohim. Ada nggak berhala Elohim? Enggak lah. Kenapa nggak ada? Karena Ibu tahu detik Elohim punya berhala, berarti dia sama aja kayak Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil ini. Sama aja kayak berhala-berhala yang lain. Jadi Ibu sebenarnya dalam hati tahu, Bu, Elohim itu nggak boleh diberhalakan. Sama seperti kaum-kaum Quraisy ini. Mereka mau menyembah anak-anak Tuhan, sama seperti Ibu. Nah, Rasulullah datang bukannya menyerap, Bu, tapi menghancurkan, memerangi. Justru Rasulullah sampai diusir dari Mekah sampai ke Yatrib atau Madinah, dan akhirnya memerangi kaum-kaum kafir pagan ini. Tapi Ibu malah menyerap pagan-pagan Romawi, Yunani yang Tuhannya tiga-tiga, Ibu serap jadi Tritunggal. Jadi musyrik, Ibu. Ibu tahu Tuhan itu yang sebenarnya itu Elohim. Ibu tahu itu. Tapi Ibu, ya itu pagan Quraisy. Ya nggak, Bu? Yang penting musyrik, ya nggak? Ada anak Tuhan gitu ya, Bu ya? Entap. Jelas ya, Bu? Udah terjawab ya? Belum. Oh, belum. Siap. Lalu tadi kan Jibril bilang yang mendirikan Ka'bah adalah Ibrahim. Di mana ada di dalam Alkitab bahwasanya Ibrahim mendirikan itu, dan ada batu Hajar Aswad sudah ada didirikan oleh Abraham. Ibrahim kan Abraham. Sementara Abraham duluan dicatat di dalam Alkitab ini abad pertama, ya kan. Baru di abad ke-7 barulah ada Al-Qur'an. Nah, sekarang di mana ada dicatat di dalam Alkitab ini Abraham membangun Ka'bah dan di situ ada batu Hajar Aswad, dan jika menyentuh batu Hajar Aswad itu dosanya terhapus. Di mana itu di ajaran saya menyentuh Hajar Aswad itu menghapus dosa? Ya di mana? Ada. Nih, silakan. Ya. Mana dia? Mana? Bukan Sang Maha Pengampun ya, Bu Dani. Oh, ini dia batu Hajar Aswad. Batu hitam dipercaya sebagai Yaman, tangan Allah yang mampu menghapus dosa. Itu dibaca di mana, Ibu? Sahih Sunan An-Nasai nomor 2919. Muhammad mengatakan sesungguhnya kedua Hajar Aswad Nasai berapa tadi? Rukun. Sunan An-Nasai nomor 2919.
Muhammad mengatakan sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan menghapus dosa. Di dalam kekristenan yang menghapus dosa hanya Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Tadi Sunan Nasai 2919 ya Bu ya? Iya, 2919. 2919. Di mana Bu? Al-Baqarah 105, demi Allah tidak mengapa seorang. Iya, Sunan Nasai 2919. Di mana Bu bilang? Sungguh buruk Isinya, apa yang engkau katakan wahai anak saudariku. Ayat ini seperti apa yang engkau tafsiran, maka tidak mengapa ia tidak melakukan tawaf pada dunia, akan tetapi ayat tersebut turun mengenai orang-orang Ansor sebelum masuk Islam. Yang di mana Bu? Bukan ini itu. soal tawaf nih. Sesungguhnya batu ini akan mempunyai bibir air kalau tidak ya, hadis Sunan Tirmizi kan? Sunan Nasai 2919. demi Allah akan membangkitkan hari kiamat dua mata. Ini kalau ini hadis Sunan Tirmizi nomor 884. 884. Baru lihat apa lagi nih? Hakim dan Ibnu dihasahkan. Sesungguhnya batu ini akan mempunyai udah terhapus, sudah lama catatanku ini. Dua bibir akan bersaksi bagi orang menyentuhnya di hari kiamat. Benar. Udah itu katanya lagi batu Hajar Aswad itu akan menjadi saksi. Dia mempunyai mempunyai mata. Dua mata dan dapat berbicara, bersaksi bagi siapa menyentuhnya dengan benar. Nah, itu hadis Sunan Tirmizi nomor 884. Yang tadi enggak ya? Berarti batu menjadi saksi Bu? Iya. Ini boleh saya bukain Bu? Ini di kitab suci nih, bukan di hadis-hadis nih Bu. Itu di Yosua. Itu maksudnya batu itu batu 10 hukum. Kata Yosua kepada seluruh bangsa ini, sesungguhnya bukan batu inilah yang akan menjadi saksi. Jadi batu bisa jadi saksi nih. Batu 10 hukum ini. Iya, jadi batu bisa jadi saksi nih. Menuruti 10 hukum itu, itulah nanti saksinya kelak gitu. Iya, jadi batu bisa jadi saksi ya. Enggak, jadi batu bisa jadi saksi. Batu 10 hukum ini maksudnya. Makanya baca lagi. Iya, batu bisa jadi saksi nggak? Iya, tapi batu bisa jadi saksi nggak, Bu? Batu apa sekarang loh? Batu 10 hukum. Iya, batu bisa jadi saksi nggak? Iya, batu 10 hukum yang ada 10 hukumnya, bukan batu kosong. Jadi batu, bukan. Iya, jadi batu bisa jadi saksi ya. Iya, batu 10 hukum. Nah, itu dan kita mesti ingat dulu Bu, Yosua ini perjanjian lama, batu jadi saksi. Seperti ajaran Samawi yang lain, batu bisa jadi saksi. Nah, perjanjian baru atau Yesus kapan nih ngasih tahu batu bisa jadi saksi nih Bu? Iya, ini batu 10 hukum ini maksudnya. Jadi Ibu nyembah batunya berarti ya, dijadiin patung gitu ya? Bukan, maksudnya seperti ini yang kita dengar ya baca ya. Yosua, aduh itulah kalian kadang salah lah. Nah, enggak, di saya batu nggak bisa jadi saksi, tapi di ibu bisa gitu. Kan standar janda Bu. Iya, tapi kan ini tadi, Mbak, kenapa enggak kamu baca tadi? Ya, standar ganda kan namanya. Di saya batu lucu jadi saksi, tapi begitu Yosua nggak lucu gitu kan? Ini demi Allah, Allah akan membangkitkan pada hari kiamat dengan dua mata dari batu itu dapat berbicara, bersaksi bagi siapa yang menyentuhnya dengan benar. Iya, batu jadi bisa jadi saksi kan? Hadis sah. Iya, di sini di dalam hadis ini tadi. Iya, di Yosua juga batu Yosua, bisa jadi saksi. Tunggu ya, Yosua aku baca dulu biar jelas. Yosua. Bukan batu Hajar Aswad maksudnya itu. Iya, mau batu apapun, Yosua. batu bisa jadi saksi kan? Saya nggak peduli batu apanya Bu, terserah. Aku request dulu Yesaya 6 nomor 6 dan 7. Yesaya 6 nomor 6. Yes. Tetapi seorang dari Sarafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dan mesbah. Ia menyatukannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Waduh, ini batunya bisa ngapus dosa juga nih Bu. Iya, tunggu ya, itu ada maknanya itu.
Oh, ada maknanya, siap. Anaknya gosong, bibirnya nyonyor, bonyok. Aduh, ini saya menceritakan tentang bagaimana seorang serafim terbang kepada Yesaya dan menyentuh bibirnya dengan bara api yang diambil dari misbah. Suka masuk kamar orang, kamar ini sendiri melambangkan tuh bibirnya tuh. Pembersihan. Tapi dari tadi dia nggak bisa membuktikan saya musyrik gitu loh. Ini melambangkan pembersihan dan pengampunan dosa Yesaya serta menunjukkan keseriusan dosa dan kekudusan Allah. Penjelasan lebih lanjut, serafim makhluk surgawi yang dikelilingi tahta Elohim sering digambarkan sebagai makhluk yang menyala-nyala. Bara api dari mesbah. Mesbah adalah tempat pengorbanan dan bara api melambangkan pengorbanan untuk penebusan dosa. Ini artinya ini. Bara api dari mesbah. Mesbah adalah tempat pengorbanan dan bara api melambangkan pengorbanan untuk penebusan dosa, pemurnian. Bara api yang menyentuh bibir Yesaya menunjukkan bahwa Elohim membersihkan dan memurnikan Yesaya dari dosa. Pengakuan dosa, Yesaya mengakui kesalahannya dan kenajisan bibirnya sebelum penerimaan kemurnian kekudusan Allah. Ayat ini menyoroti kekudusan dan kesucian Allah, membuat Yesaya merasa tidak layak di hadapannya. Itu dia ya. Ini tadi serafim itu makhluk surgawi yang dikelilingi tahta Elohim, sering digambarkan sebagai makhluk yang menyala-nyala. Iya, mesbah itu tadi di Second Temple yang dikelilingin sama Yahudi 7 kali. Itu bara api dari mesbah. Berarti ini sama dengan ini ibu semakin memirip-miripkan kita sama Yahudi. Ibu tahu kan mesbah? Iya, tahu aku. Mesbah tempat apa? Tempat orang-orang untuk mau berdoa. Second Temple tadi ini nih, saya tunjukin nih. Nah, jadi orang-orang Yahudi dulu punya ini, Bu. Punya Second Temple. Itu di situ. Ibu ingat nggak? Ibu inget nggak? Yesus waktu itu ada yang jualan di sini, habis itu dia acak-acak sama dia. Iya, marah. Masa dikotori rumah Allah? Nggak boleh jualan di sini, orang lagi mau tawaf. Kudus itu, betul itu. Jadi korban di sini, tawaf di sini. Nah, sementara kami punya ini. Oh, kalian ini sama-sama samawi, Bu. Ini ajaran Ibrahim. Nah, Ibu sekarang kalau orang Yahudi kan punya kiblat nih, Bu. Iya. Kiblat Ibu tahu nggak artinya apa? Tahu, kiblat arah berdoa. Jadi Bani Israel gitu. Bani Israel punya arah berdoa. Muslim punya arah berdoa. Ibu arah doanya kemana, Bu? Bait kami di surga, sekarang di surga Yesus. Mampus. Lebih keren kami lah. Imajinasi. Yesus kami di surga, jadi kami berdoa kepada imajinasi jadinya kepada Yesus. Lebih paten lah kami. Masa kami jadi ngarahnya ke surga? Apa? Jadi doanya terlentang gitu? Apa gimana? Iya, berdoa tutup mata dengan sopan. Kiblat, Bu, kiblat. Arahnya. Iya, kiblatnya. Tujuan kami kepada Yesus. Sekarang Yesus di surga. Bukan ke proyektor, Bu. Bukan, kiblat kami ke surga, hati kami ke surga. Saya lihatnya proyektor, Bu. Kan di surga Yesus sekarang. Kita ke sana berdoa lah. Dia di tempatnya lah kita berdoa kepada Dia yang di surga. Bukan ke Yerusalem, bukan. Enggak, saya ngelihatnya proyektor. Oh enggak, itu dia. Ya, ini Kristen. Nih. Apa itu? Oh, ini kiblatnya kan proyektor. Iya, itu kan apa? Mengajari pendeta itu mengajari umat-umat itu ayat-ayat supaya kita baca. Jadi Bani Israel punya kiblat ke tanah suci mereka, ke Bait El mereka, ke Second Temple mereka. Muslim punya arah kiblat yang Islam Muslim punya Baitullah. Ibu nyembahnya ke arah proyektor. Ke surga, arahnya ke surga karena di sana dia tuh sekarang berada. Kami yang lebih paten lah di surga Yesus kami. Haleluya. Mantap. Ada orang Inggris ini, woi. Ada orang asing. Halo. Aku nggak tahu bahasa Inggris. Kalian lah ngomong bahasa Inggris. Wah, apalagi saya bahasa Inggris berantakan. My name is Liram. Okay, where are you from? How are you? I'm good. How are you? Who are you? What's your name? Where are you from?
Udah turunin deh, enggak ini. My name is. Oke, bye-bye. Mana tahu dia mau bersahadat. Gimana sih kalian ini? Enggak, udah. Orang anak kecil nggak boleh itu di bawah umur main ini. Enggak, Ibu jadi ngarahnya ke proyektor gitu, Bu. Apa gimana, Bu? Ngarahnya ke surga. Bait kami itu di surga karena dia di sana, di surga. Gitu ya. Karena makanya kami berdoa fokus ke Yesus, di surga dia sekarang berada. Begitu. Itulah bait kami. Ya, siap. Nah, makanya ditegur nanti dulu, Kang Dito. Ini Jimmy. Oh, si Jimmy. Iya, dari tadi masa gak ditegur, udah buka mute-nya itu. Halo, Ito Jimmy. Selamat malam. Dari tadi Jimmy. Ito Kristen atau Islam? Namanya pasti Kristen ini. Halo, Ito Jimmy. Gimana sih? Aku nggak berani loh kayak gini naik, tapi diem. Kasihan kan yang punya room. Nggak apa-apa, Bu Dani. Anggap aja room sendiri. Ya, Jimmy saya turunkan ya, Jimmy ya, karena nggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini datang setan, tanduknya itu lihat dulu si Perah ini, si Kores, tanduknya ini tanduk setan. Gantilah profilmu itu Kores, jangan kau buat tanduk setan itu. Kuasa gelap. Lanjut. Iya, kegelapan itu, tanduknya itu, simbol itu. Ya begitu ya, kami umat Kristen. Di mana saya musyrik? Ibu nggak menjelaskan di mana saya musyrik. Tunggu dulu, kan nanti di Israel sekarang agama ada 3, 1 Yahudi, 2 Islam, 3 Kristen. Nah nanti setelah datang Yesus, dialah yang menentukan hakim yang ada. Kristen bukan agama, Bu. Iya, sekarang kan sudah katanya Yesus nggak bawa agama. Iya, berarti Kristen kan, paguyuban iya, sekarang kan? Karena sudah disahkan, ormas. jelas dibuatlah menjadi agama Kristen kan gitu. Jadi makanya ada Kristen sekarang di Israel sana. Jadi 3 sekarang agama. Jadi nanti siapa nanti yang benar di antara yang ketiga itu, nah itulah nanti yang masuk surga kan begitu. Makanya kita sekarang penginjilan. Jadi mana yang benar tapi itulah tapi saya nggak mau Tuhannya tebak-tebakan gitu, Bu. Ya itulah, begitulah keadaan. Tapi saya nggak mau, saya nggak mau Tuhannya tebak-tebakan gitu, Bu. Tapi menurutku Ibu Diarni lebih gampang. Bukan. Di Bani Israel, di kitab mereka, di Keluaran 20 nomor 3, dibilang akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan kamu dari perbudakan Mesir. Ya. Nah, itu jelas tuh, dia ngaku Tuhan tuh, bapaknya Yesus. Habis itu di Islam, Taha 14. Itu jelas, akulah inani Allah, jelas aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, itu jelas ngaku Tuhan. Tapi kalau Ibu kan Yesusnya nggak pernah bilang lebih Tuhan. Jelas lagi di kekristenan, Elohim menyatakan dirinya langsung kepada ciptaannya. Itu Pak Aten. Ya itu tadi musyrik kan? Enggak dong. Itu tadi musyrik. Nah, tadi kan di perjanjian lama enggak diajar di Ibu ini Yesusnya nggak pernah bilang Tuhan. Yesusnya nggak pernah bilang Tuhan, tapi nanti di akhir zaman tiba-tiba Yesus bilang, tebakan kamu benar sekali, saya nggak pernah bilang Tuhan, tapi kamu menebak saya Tuhan. Ini hadiahnya surga gitu kan, Tuhan tebak-tebakan kan berarti. Jibril. Di dalam perjanjian lama juga Elohim itu menyatakan diri kepada Abraham, kepada Samuel, kepada Musa, menyatakan diri juga Elohim. Iya, hanya betul. Di kalian yang menyatakan diri. Di Kristen justru Yesusnya nggak nyatakan diri. Kami menyatakan diri jelas. Kalau di Kristen lebih jelas lagi, diperjelas lagi di Kristen. Tetapi di teman Islam nggak menyatakan diri Elohim. Taha 14. Taha 14. Apa isinya? Coba dibaca. Aku nggak tahu. Lihatlah, bacalah, ketiklah di situ. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Itu siapa langsung berbicara kayak gitu? Allah Subhanahu wa taala, pencipta langsung langit Allah bumi beserta berbicara isinya. kepada Muhammad, bukannya Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad? Jibril ini Ibu, menurut Ibu Jibril ini punya free will nggak? Punya kebebasan. Berpendapat nggak? Ya, dia kalau Jibril ini kan pesuruh Elohim kan begitu. Malaikat lah ibaratnya kan gitu. Malaikat. Kalau malaikat kami, Bu, itu nggak bisa nambahin kurang-kurangin ayat. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pula yang disampaikan ke Nabi Muhammad.
Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi itu Allah menyatakan dirinya. Udah. Di mana Yesus bilang aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kalau di perjanjian lama Elohim langsung ngomong sama siapa? Sama Musa dan para nabi. Langsung, nggak ada melalui Jibril, nggak ada. Langsung dia didatanginya. Nggak, mana ada? Langsung Elohim berbicara kepada nabi, karena itu artinya nabi. Langsung berbicara. Elohim. Di mana tuh, Bu? Tunggu. Nih, di mana dia ya? Boleh kasih. Iya. Sebentar. Banyak kali buku. Keluaran 18 bukan? Keluaran. Enggak, ada ini 3. Langsung Elohim itu berbicara kepada Abraham dari Kejadian. Kejadian 18 bukan? Iya, bentar ya. Dari langit, bentar ya. Adanya datanya sama aku nih. Dari langit. Oh, ini dia nih. Cek, ini dia. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Elohim kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Keluaran 20 ayat 22. Lalu berfirmanlah Elohim Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendirilah telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Langsung ini, ya. Bang Kores, giliran deh. Udah 2 jam ngadepin ini. ini mati nih. Dia kalau udah bawa Tuhan ketemu Musa, mati dia. Iya, makanya mestinya di Sefaria tuh tinggal ditunjukin. Iya. Kita nggak usah ke Sefaria dulu, Akhi Jibril. Kita langsung ke ini aja, KPR. Bude Armi kan KPR. Bude kan itu dibilangnya Tuhan itu ngobrol langsung sama Musa ya, tanpa perantara ya. Nah, coba dibacain KPR 738. Maksudnya bukan langsung dia berbicara, tapi melalui api, melalui malaikat. Lah itu ya kalau kayak gitu ya apa bedanya sama Islam ini Yahudi? Apa bedanya? Oh gitu ya. Jadi kalau teman-teman Islam, Jibril ya memang cara berbicaranya Tuhan itu melalui perantaraan gitu. Karena kalau berbicara langsung sama manusia, manusianya mati, nggak kuat dia. Iya, binasa manusia itu binasa. Itulah gitu. Nah sekarang kan kalau berbeda sama, maksudnya Akhi Jibril itu berbeda sama Yesus. Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia kan. Dia tidak pernah menyatakan diri sebagai Allah kan gitu. Enggak. Iya. Itu dia. Ngapain dituhanin kalau gitu Yesusnya? Loh, kan sudah dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11. Engkau Allah. Kalau Tuhan kan memang Tuhan kan ciptaan. Tuhan kan ciptaan. Tuhan kan dibangkitkan Allah. Kan gitu kalau dalam Kristen. Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, dia cuma Tuhan di kota Daud. Kalau di kota Bandung enggak. Iya, awalnya kebenaran kan di kota Daud. Si Turut mau ngomong lagi dari tadi, dia kok dipotong. Ayo Turut. Udah kena skak Bu Dari ya. Jadi belum. Bukan. Tadi udah mengakui Tuhan ngobrol pakai perantara. Iya. Sekarang kan tadi pertanyaan Jibril apa tadi? Jibril, udah lupa aku. Di mana Yesus ngaku dia Tuhan? Kan tadi Elohim ngaku dia Tuhan. Habis itu di Al-Qur'an Allah mengaku dia Tuhan. Di mana Yesus ngaku dia Tuhan? Kenapa Bang Dut? Kau mau ngomong terus? Ayo silakan. Kuatkan suaramu, kecil kali. Suaranya kecil banget, Dek. Di Matius 5, Bang. Kita aku ya, kau ngomong, kuatkan suaramu ya. 1 2 3. Dia HP doang dia, enggak ada earphone, mic. Dia di Matius 5 berapa? Matius 5:1. Matius 5 nomor 1. Baru nih dalil nih. Apa dibilang di situ? Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus mulai berbicara mengajar kepada mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah, ini apa urusannya Bang? Nah, kalau abang tahu
sejarahnya itu bahwa orang Israel dulu. Abang suaranya nggak jelas bang, saya nggak bisa. Ini saya pakai headset loh, bukan kayak yang di lain loh. Kamu Jibril kuat kali, nggak pakai mic. Enggak, Jibril. Enggak, saya pakai headset kuat kali. Oh, kurasa headsetmu harga puluhan juta ya? Enggak, ini karena lahirnya dia azanin. Ibu lahirnya nggak diazanin ya. Apalagi The Truth nih, lahirnya nggak diazanin pasti nih suaranya. Ayo Truth, kuatkan suaramu deh. Itu umurmu berapa? Panggil adik aku, bapak itu apanya? Silakan. Kalau ngomong di Matius 5 ayat 1 itu mengarah kepada zamannya orang Israel zaman dulu, Bang. Kenapa dibilang berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah? Karena orang Israel pada zaman itu, zamannya Raja Kores, yaitu seorang yang tertindas dan miskin. Makanya di situ Yesus sedang menyatakan diri sebagai Allah, walaupun tidak secara eksplisit. Karena orang-orang pada saat, kalau abang merujuk pada 600 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir, orang-orang Israel itu orang-orang tawanan. Oke. Abang nyimak nggak sih bang? Nyimak. Oke, di mana secara eksplisit Yesus bilang dia Tuhan? Kan itu pertanyaannya bang. Abang malah menjawab yang tidak eksplisit, Coba yang eksplisit di mana bang? Bang, orang yang ngerti tentang perjanjian lama atau kita abang mau saya percaya. Dengar dulu, ini orang Yesus tuh pakai bergaya bahasanya bahasa Yahudi, harus ngerti tak antropologinya orang Yahudi dulu nih. Yesus di Keluaran 20 nomor 3 itu Tuhan Elohim itu ngomong sama siapa bang? Sama Musa. Keluaran 20 nomor 3. Baik, bentar saya buka bukunya. Banyak loh ayat mengatakan Yesus Tuhan. Di Keluaran 20 nomor 1 nih saya baca ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu. Itu nggak pakai antropologi tuh bang. Nah ini kan dalil eksplisit. Elohim bilang dirinya Tuhan. Nah pertanyaannya, Yesus di mana bilang dia eksplisit dia Tuhan? Yohanes 11 ayat 25. Kata Yesus, jawab Yesus, Yohanes berapa? Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mana ada para nabi bicara seperti itu berani? Itu kan eksergesis kan? Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus. Enggak, tunggu dulu. Yohanes 11:25 dia nggak bilang Tuhan ya. Oke, enggak, Yohanes 11:25 itu dia nggak bilang dia Tuhan ya. Bisa rupanya manusia atau nabi. Iya itu asumsi ibu kan, ibu eksergesis kan. Yohanes muridnya itu yang menyaksikan. Iya, ibu artikan kalimat dia kan, dia nggak bilang dia Tuhan kan. Loh, ini perkataan Yohanes loh. Yang bisa ngebangkitin muridnya untuk mati dan hidup siapa bang? Iya, asumsi kalian kan. Siapa yang menentukan mati atau hidup? Itu Astagfirullahaladzim. Iya, ini lagi Wahyu. Kalian paham eksergesis nggak? Banyak loh. Ini lagi datanya ntar ya. Karena di luar gelap. Ini saya bilang nih, di luar itu gelap. Kalian eksergesis kan berarti malam. Paham ya? Sampai sini paham nggak? Apa tadi bang? Eksergesis. Iya, saya bilang di luar gelap. Terus kalian artikan, berarti dia bilang itu malam. Itu artinya eksergesis kalian. Padahal saya nggak bilang itu malam. Paham nggak? Coba Bu Darni dulu deh, Bu Darni. Ya, ini banyak kali data ini. Sebentar, aku cari dulu. Ayo lanjut deh, Ruth. Ini biar aku cari data ini. Eksergesis sama eksergesis beda bang. Eksergesis artinya penafsiran deh. Eksegesis adalah menarik konteks dalam kehidupan, sedangkan kalau eksegesis memasukkan pola pikir kita ke dalam konteks, memaksakan ayat. Nah itu. Eksergesis artinya apa? Ekse bukan erser. Oke, eksegesis artinya apa? Memasukkan pola pikir ke dalam konteks, dipaksakan ayatnya, sedangkan eksegesis adalah konteks yang dikeluarkan.
sesuai dengan konteks kita ngebacanya. Coba kasih tahu saya, ini di mana ditunjukin di sini? Artinya eksegesis itu artinya apa yang kamu bilang tadi? Coba tunjukin di mana eksegesis itu artinya yang kamu bilang tadi. Membaca konteks kan, itu penafsiran kan? Iya, itu kan yang tadi saya bilang, eksegesis atau eksegesis itu artinya pentafsiran. Jadi saya bilang di luar gelap, kamu mentafsir berarti di situ malam. Itu artinya penafsiran. Coba abang searching dulu eksegesisnya. Eise. Yang tadi saya tunjukin apa sih, Dek? Itu eise. Pengertian eise. Itu ngambil dari bahasa Yunani. Eisegesis. Apa artinya itu? Abang searching aja. Iya, artinya apa? Bilang aja. Memasukkan pola pikir ke dalam satu konteks ayat. Berarti kamu paham ya arti eksegesis? Itu eise, Bang, yang memasukkan pola pikir. Iya, kamu paham nggak berarti artinya apa? Paham. Oke, di mana dia secara eksplisit dia bilang Tuhan, dia Tuhan. Tadi Bu Darni bilang ada di Yohanes 11:25. Karena Yesus bilang, akulah kebangkitan hidup, berarti kamu mengartikan, berarti kamu mentafsirkan, berarti kamu mengeksergesiskan dia Tuhan. Sekarang paham nggak? Bukan eser, Bang. Ada yang La haula wala quwata illa billah. Iya, tapi kamu mentafsirkan dia Tuhan kan? Pengertiannya udah salah loh. Capek banget gak sih? Dia mau ngeributin AC. Ini banyak kali data ini. Mau dengar? Ya, di mana secara eksplisit Yesus bilang dia adalah Tuhan, Bu. Orang Israel pada masa itu tidak perlu. Yesus bilang di Keluaran 20 nomor 3, Dek. Tadi kan saya udah bilang di Keluaran 20 nomor 1, nomor 2, nomor 3 dibilang akulah Tuhan Elohimmu. Itu bapaknya Yesus secara eksplisit bilang dia Tuhan. Terus begitu zaman Yesus tiba-tiba nggak perlu bilang dia Tuhan. Karena orang-orang Yahudi akan ngerti maksud kata Yesus itu. Nah, itu eksegesis kamu kan? Sekarang saya tanya aja langsung to the point. Manusia mana yang bisa menjamin dia kebangkitan? Kalau bukan itu sih. Iya, itu eksegesis kamu kan. Karena dia ngomong kayak gini berarti dia Tuhan. Karena dia ngomong kayak gini berarti dia Tuhan. Karena dia ngomong kayak gini dia Tuhan. Padahal dia nggak pernah bilang dia Tuhan. Karena orang pada masa itu udah nggak perlu lagi, Bang. Karena dia akan paham. Karena udah ngerti perjanjian lama. Ngerti nggak sih? Iya, udah berarti itu pengartian kamu kan, pentafsiran kamu kan. Sekarang saya pertanyaannya simpel, abangku Dek. Saya pertanyaannya simpel nih. Bu Darni udah bilang ayatnya banyak. Coba ayo kita terusin satu-satu. Di Bu Darni, di mana secara eksplisit, nih maaf nih yang di bawah bilang sabar, siap, maaf, afwan. Udah 2 jam lebih di atas nih. Makanya saya nggak suka lama-lama di atas. Bu Darni yang cantik, yang baik hati. Di mana Yesus bilang dia secara eksplisit akulah Tuhan. Nah, Yohanes 9 ayat 39. Yohanes 9 ayat 39. Sampai 37. Iya. 39 kok sampai Yohanes 9 ayat 35 sampai 37. Oke. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Anak manusia di sini disebut, bukan Yesus Tuhan. Itu anak manusia itu Yesus. Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu dia sujud menyembahnya. Habis itu, jadi di sini Yesus bilang, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ada Yesus rupanya Nabi berani berkata ngomong kayak gitu. Tuh kan diartiin lagi. Di mana dia bilang dia Tuhan, Ibu.
Loh, aduh, kan sudah dia ngomong seperti itu loh. Ibu pernah Ibu pernah baca Keluaran 20 nggak, Bu? Keluaran 20 ayat berapa? Itu hukum Taurat, Bang, 10 hukum Baca nomor 1 sampai nomor 3. Itu kan enggak, Ibu tolong saya minta tolong deh. Ibu baca Keluaran 20 nomor 1 sampai nomor 3. Oh ya, sorry. Ya, 20 Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Iya. Ayat ke-10 firman ya, ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Iya. Itu di perjanjian lama. Habis itu 23-nya? Ayat 23. Baliknya. Siapa itu? Ada logika. Jangan kamu membuat di sampingku Allah perak, ya. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Nah, itu jelas nggak, Bu? Kalau Elohim bilang, Akulah Tuhan Elohimmu. Nah, di mana Yesus bilang hal eksplisit kayak gitu? Loh, kan dia sudah datang kepada murid-muridnya kan, pada saat itu. Lagi. Dengan kata-kata. Di mana? Kalau di mana? Filipus, di mananya Allah itu? Kan kata Filipus, sudah sekian lama kau bersama-sama aku, Filipus. Masa kau nggak kenal? Akulah dia. Nah, satu. Ini tadi Yohanes 9 ayat 35 udah dikatakan. Di mana dia bilang Akulah Tuhan Elohimmu? Jawab Yesus. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Ia sujud menyembahnya. Bayangkan aku dan Bapa adalah satu. Iya. Yohanes berapa itu, Dek? Yohanes engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan ucapan itu adalah benar. Iya. Oke, kalau dia bilang aku adalah satu, berarti dia bersama Tuhan, berarti dia Tuhan gitu loh. Iya. Dia satu dengan murid-muridnya, berarti Tuhan kalian 15. Hah? Ada loh ayatnya, Yesus bilang aku satu dengan murid-muridku. Iya, terus? Berarti Tuhan kalian 15, murid-muridnya juga Tuhan. Itu kan beda konteksnya. Oh, beda. Ya berarti itu eksegesis lagi kan, pengertian kalian kan. Kalau saya satu dengan Bapak, itu berarti saya Tuhan juga. Dia juga bilang saya satu dengan murid-murid saya. Berarti Tuhan kalian 15. Matius 12 ayat 8. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia ini digelarkan, disandangkan kepada Yesus loh. Jangan nokoh kita Jibril. Apa? Gimana? Matius 12 ayat 8. Matius 12 nomor 8. Matius 11 ayat 9. Jadi untuk apa satu-satu kamu dong, melihat tangan saya kan Nabi? 2. Untuk apa kamu jadi untuk apakah kamu melihat Nabi? Benar. Dan anak aku manusia berkata kan? kepadamu bahkan lebih daripada Nabi. Itu. Iya, anak manusia kan? Iya, anak manusia itu Yesus. Iya, yang saya tanya Tuhan. Bu, di mana dia bilang dia adalah Allah atau dia adalah Tuhan? Ini karena anak manusia, karena Yesus adalah kan anak manusia dia. Dibilang. Iya. Ibu. Aduh, gimana sih? Dia kan diumpamakan anak manusia selalu diucapkan. Yesus itu dikatakan itu digelarkan anak manusia. Jadi karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabtu doang dia Tuhan. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Gimana sih? Sabat itu maksudnya gini, Bang. Allah yang menciptakan pada hari ke-7 itu yang menjadikan ini untuk manusia. Kan eksegesis lagi kan? Enggak, ini tafsiran lagi kan? Enggak, Bang. Kalau gini deh, kita udah sama-sama tahu nih, kita bertiga di sini nih, kita udah sama-sama tahu nih. Kalau memang ada ayat yang menyebutkan kalau Yesus bilang aku adalah Allah atau aku adalah Elohimmu, kalian nggak muter-muter Yohanes, Matius, Lukas dari Karena tadi? Yesus pada saat di bumi bukan Elohim, dia adalah firman Elohim. Nah, kan dibilang kan akhirnya Yesus waktu di bumi bukan Elohim. Iya.
Nah, berarti dia bukan Tuhan. Mana bisa turun ke bumi Elohim? Kan nggak bisa dihampiri Elohim itu. Berarti Elohim Yesus roh, waktu di dunia ini bukan? Tadi Bu Badar Yesus di bilang, dunia ini firman Elohim. Menyatakan diri Elohim itu menjadi tadi udah manusia. keluar loh dari mulut Ibu Firman. Darni. Ibu Darni udah keluar loh dari mulut Ibu Darni. Ibu Darni bilang waktu Yesus di bumi berarti dia bukan Iya betul, bukan Elohim. Masa nggak mungkin Elohim bisa disentuh oleh manusia, apalagi bisa dibunuh pula itu. Iya udah, berarti dia bukan Elohim ya? Bukan, di bumi bukan mantap, Elohim Yesus. Ya sudah, jelas. Betul, dia firman Elohim. Terus ngapain kita nyembah firman? Kenapa nggak nyembah Elohimnya aja? Sama aku dan Elohim itu satu. Itu musyrik. Itu namanya. lagi. Itu musyrik namanya. Berarti abang menganggap bahwa Tuhan itu sempat tidak memiliki firman. Kalau saya Allah Subhanahu Wa Taala firman, dia berfirman itu sifatnya, nggak jadi oknum. Sifat bang, contoh saya baik nih. Sifat saya baik, bukan baik saya jadi oknum lagi, paham nggak? Sifat saya itu nggak bisa jadi oknum lagi bang, itu sifat saya. Oten ini nggak ngerti apa itu firman, nggak ngerti dia. Tahu bang, kun fayakun kan? Jadi apa sih? Firman kok kun fayakun? Perkataan kan kun fayakun. Rokmu aja dua kadang. Firman itu benar itu kata si The Truth. Gini deh, buka Kejadian 1, Yohanes 1 ayat 18. Oke. Yohanes 1 ayat 18. 1:18 menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada pengakuan Bapa, dialah menyatakannya. Oke. Kenapa di sini? Iya. Nah, dari situ kan jelas bang, bahwa di Perjanjian Lama yang menyatakan Bapa itu adalah siapa? Sang anak, sang firman. Hah? Kok dari Yohanes kamu ngeganti ayat keluaran lu? Bang, di Yohanes 1:18 ini justru menjebak abang sendiri. Ini gol bunuh diri nih. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Iya. Nah, Yesus itu siapa? Anak, sang firman. Bukan Allah ya? Allah dan Bapa adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Iya. Ada orang yang lihat tuh Yesus nggak? Gol bunuh diri dibilang gol bunuh diri. Kalau abang nanti di ayat sebelumnya. Nah, dia yang ngeles, dia yang bawa ayat, dia yang ngeles. Baca satu perikop bang, bayar atas itu. Satu perikop. Giliran dia mau nunjukin poin, nggak usah baca perikop. Yes, siap. Firman yang telah menjadi bang, itu nyatu. Sama. Iya, di sini dibilang tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sekarang saya tanya, Yesus siapa? Allah itu sendiri. Nah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini paham nggak sih? Iya, karena dia Allah itu sendiri dalam natur manusia. Lah, Allah, usah diputer coy. Yesus kelihatan. Ada The Truth, oneness atau Tritunggal? Iya. Apa deh? Tritunggal pasti. Oh, jangan bilang Yesus itu Elohim di bumi, firman Elohim. Oneness yang kayak gitu, oneness kalau di bumi, oneness di bumi. Awas kepleset kok deh. Iya deh. Kalau oneness Elohim itu yang kena tikam. Mana mungkin bisa disentuh manusia? Gini, benar. Kalau kita berbicara tentang Tritunggal, itu bukan berbicara tentang di luar Allah, tapi di dalam Allah itu sendiri. Bapa adalah eksistensinya, anak adalah firman, Roh Kudus adalah roh. Itu berapa? Berapa oknum di situ? 3. 3 jadi 3 Tuhan. Udah jelas. Bang. Kan saya tanya balik. Saya ada berapa? Apa? 1. Saya ada berapa? 1. Kamu 1. Saya punya jiwa, saya punya roh, saya punya tubuh. Ya itu urusan lu, itu urusan lu. Ya begitulah keberadaan Elohim itu. Tunggu